Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Sunday teman-teman. Nah, udah happy Monday lah ya. Kalau per saya bikin video ini sih harusnya udah Senin ya teman-teman sekalian. Ya di video ini kita bakal update untuk progres perkembangan Bitcoin menjelang weekly close. Kemudian kita ada sedikit menambahkan untuk XAU US dollar dan juga dollar index based on request teman-teman ya. Kita updatekan untuk weekly update di XAU dan dollar index. Plus nanti saya mau discuss sedikit tentang Toncoin ya, karena Pavel Durov ditangkap ya. Ini harusnya menjadi sebuah berita yang sangat-sangat mengejutkan bagi komunitas Toncoin dan juga untuk Telegram. So yeah, let's have a bit discussion ya terkait dengan hal tersebut. So teman-teman, before kita start di Bitcoin, seperti biasa kita update sedikit untuk economic calendar next week supaya tahu ya kira-kira perkembangan-perkembangan yang penting yang perlu diperhatikan tuh apa saja. Di sini yang cukup hot ya teman-teman sekalian. We have CB Consumer Confidence, kemudian GDP sekitaran hari Kamis, terus nantinya juga ada data PCE ya, Inflation Report. Tapi PCE recently nggak terlalu impactful banget karena market udah react langsung ya dari CPI-nya. Namun di sini kalau misalnya kita ngelihat dari data CPI yang dirilis, harusnya PCE-nya juga ada kecenderungan untuk mengikuti. Artinya cenderung turun gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ya, nanti GDP-nya juga saya rasa ini akan sangat berpengaruh. Namun di sini harusnya GDP yang dikeluarkan adalah yang advance. Jadi harusnya ada preliminary, advance, dan harusnya di bulan 9 itu baru yang final untuk kuartal 2 di 2024. Jadi saya rasa datanya nggak akan terlalu signifikan banget kali ini impact-nya terhadap market. Dan ya paling yang perlu diperhatikan adalah CB Consumer Confidence sih di hari Selasa. Ini saya rasa cukup hot. Dan durable goods order ya di sini saya rasa juga jadi salah satu faktor pendorong market untuk lebih aktif di hari Senin. Nah, teman-teman, jangan lupa besok Senin, biasanya di Senin pagi, ada kecenderungan market dimanipulasi, pergerakan volatility-nya cenderung mencari liquidity dan ngambil liquidity yang tersedia pada saat para pelaku pasar itu aktif melakukan transaksi dan berspekulasi di hari Sabtu dan Minggu. Ya, jadi itu adalah satu concern yang cukup penting untuk kita perhatikan. Lalu sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita mau update sedikit ke teman-teman sekali lagi. Ini sebenarnya kemarin live streaming kita ada sempat bahas. Jadi soal ETF. Hari Jumat kemarin begitu kita dapat kabar baik dari Jerome Powell. Jerome Powell kasih statement ya, the time has come buat pemangkasan suku bunga. Kayaknya market langsung price in. Nah, ini tentu saja bisa men-trigger koreksi pada saat nanti Jerome Powell dari The Federal Reserve memberikan keputusan pemangkasan suku bunga pada September mendatang. Jadi mungkin pada saat pertemuan suku bunga dipangkas bisa jadi market mengalami koreksi. Kenapa? Karena sudah priced in dan mungkin minggu-minggu ini atau minggu-minggu depan masih jadi kesempatan untuk para pelaku pasar ini aktif melakukan akumulasi. Kalau misalnya kita ngelihat harganya malah naik pada Bitcoin, itu jangan heran, berarti memang priced in dan mereka udah act langsung ya dari dari statement yang dijelaskan oleh Jerome Powell di Jackson Hole hari Jumat kemarin. Karena faktanya, minggu lalu inflow-nya lumayan gede nih teman-teman ya. Ada 60 juta, 80 juta, 39 juta, 64 juta. Dan di hari terakhir, hari Jumat adalah 252 juta dolar. Kayaknya minggu lalu aja ini total 120, 250, berarti 370 tambahkan dengan 88 sama 39, lebih kurangnya 120, berarti lebih kurang 490 juta dolar, atau kita bulatkan lah teman-teman ya, 500 juta dolar dalam seminggu aja. Starting dari tanggal 19 Agustus ketemu 23 Agustus. Total 500 juta dolar inflow dari ETF. So, it is great ya. Artinya market masih aktif melakukan akumulasi, terutama buat mereka yang melalui ETF ini, which means kita berbicara untuk uang-uang besar, mereka aktif melakukan akumulasi. Jadi harusnya ini merupakan sebuah pertanda kalau demand pada Bitcoin itu masih ada ya. Yang penting kan itu teman-teman sekalian, terlepas dari kondisi Mt. Gox, terlepas dari kondisi resiko dari Mpox yang menjadi potensi the next pandemi atau the next apapun itu yang dikhawatirkan banyak orang, tapi demikian demand-nya masih stabil. Saya rasa itu juga menjadi faktor yang kita perlu perhatikan kalau misalkan kita masih ada hold untuk Bitcoin dan masih ada ekspektasi untuk jangka panjang atau sampai end of cycle Bitcoin masih bisa lebih tinggi lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian,
kalau kita ngelihat langsung ya dari price action-nya aja, jadi saya nggak banyak discussion lagi seputar hal tersebut. Kita bahas dari economy calendar supaya teman-teman tahu volatility market next week ada di hari-hari apa saja. Dan yang nggak kalah penting adalah kita perlu review juga. Ya, apakah seminggu terakhir market masih aktif melakukan akumulasi. Nah, di sini kita keluarkan chart daily time frame. Jadi, tempo hari saya lupa ya, ada orang yang nanya nih, ini kok cara munculin volume ini gimana? Ini saya lupa untuk ngebales itu udah atau belum. Tapi kamu bisa pakai di projection and volume measurement lah ya, kalau kita bilang di sini sebelah kiri, tools daripada TradingView. Terus kamu bisa munculin, ini namanya fixed range volume profile. Atau kamu mau pakai anchored volume profile juga sama aja gitu. Jadi kalau saya sih pakainya anchored volume profile, terus saya klik di titik atau di area tertentu. Karena yang saya pengen tahu adalah dari swing ini di volume mana yang paling besar. Ya, ternyata terlihat di sini volume terbesar itu ada di sekitaran range $67.000. Jadi sangat berpotensi untuk menjadi resistance dari next week kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin masih lanjut rally gitu. Tapi kalau misalkan katakanlah minggu depan kita malah dapat pullback atau koreksi, jangan heran ya, saya pikir ini ada kondisi yang sangat wajar untuk terjadi. Mengingat posisi Bitcoin itu mengalami rally pada minggu lalu dan meninggalkan footprint ya dari ya kita bilangnya smart money atau para whales. Footprintnya dari mana, Vin? Lu taunya dari mana, ya kan? Nah, di sini teman-teman sekalian kita akan review sedikit. Pertama, market itu consolidate, which means di sini ada proses building order, and then kita ngelihat dia break and retest, abis itu langsung nanjak signifikan. Dan teman-teman perhatiin terdapat fair value gap. Ya, di sini terdapat fair value gap. Nah, mungkin kalau misalkan mau lihat lebih detail, kita bisa aja pakai time frame 8 jam ya. Nah, tuh teman-teman lihat untuk perspektif time frame 8 jam pun di sini tersedia adanya fair value gap. Ya, di sini kita balance, bisa dilihat week ketemu dengan week. Ya, di sini low point nggak ketemu dengan high pointnya nggak ketemu dengan low point dari candle setelah adanya konsolidasi. Jadi di sini terdapat imbalance yang bisa saja perlu di rebalancing dulu. Artinya kita perlu ngelihat market mengalami retracement sejenak tipis saja, ya nggak usah banyak-banyak, atau sekaligus menjadi retest atas previous SNR-nya, yaitu di kisaran $61.800. Nah, seperti yang kita udah review dari minggu lalu, utamanya saya melihat adalah exponential moving average 21. Jadi, begitu kita ngelihat EMA 21-nya di reclaim dan ada retest yang proper, harga Bitcoin close di atasnya, itu ngasih booster buat Bitcoin bisa rebound. Maka untuk next week, ekspektasinya sederhana, kalau kita ngelihat pullback korektif, well, it means ada potensi Bitcoin bisa nanjak lagi, dan sangat mungkin ya kita akan melihat Bitcoin untuk testing ke previous resistance line, ditandai dengan trendline ini. Ya, kalau demikian itu yang terjadi, maka secara bias overall-nya, kita masih bisa tetap stick dengan bull ya. Artinya kita bisa manfaatkan untuk jangka pendeknya, itu melakukan opportunity dengan memanfaatkan opportunity dengan melakukan long atau buy ya pada transaksi harian yang mungkin teman-teman lakukan. Jadi untuk saya pribadi, planning saya masih sama seperti itu. Kalau bisa ngikutin Bitcoin, kalau misalkan nggak trading di Bitcoin, ya berarti kita cari altcoins yang secara struktur masih oke. For example, di sini, ya just for example, atau sebagai contoh teman-teman, ya saya lihat seperti misalnya tahu deh, ya kelihatan secara struktur di sini masih bullish banget. Jadi kita ngelihat it's all part of the pullback. Belum sampai area yang saya mau, tapi dia udah mantul. Nah, ini kan enak ya. Kalau misalkan nanti kita ngelihat dia mengalami koreksi atau retracement, nah ini bisa di follow up nih. Karena bareng nih secara price action mirip dan dengan Bitcoin. Kemudian selain itu, misalnya lagi ZRO di sini, layer 0. Definitely bullish secara struktur, ya kan, tinggal nunggu retracement tipis-tipis, habis itu bisa dimanfaatkan kembali. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya ya, kayak saya personally ngeliat ordinals ini masih jadi kesempatan juga nih untuk di follow up. We do still have A, by the way, tadi saya pikir ada kesempatan untuk entry langsung, tapi kelihatannya secara struktur di sini nggak nyampe area yang saya mau, udah mantul ya. Jadi di sini sebenarnya saya cancel teman-teman sekalian. Saya pengen review lagi, lihat lagi besok aja lah ya, pada saat market open baru decide apakah itu oke untuk ditransaksikan atau tidak. Nah, Bitcoin-nya gimana? Satu, tadi kita ngelihat dari perspektif daily, terdapat imbalance yang tadi kita sudah marked up teman-teman sekalian.
maka mempertimbangkan ada potensi untuk dia retest kan terhadap EMA 21 dengan proyeksi target adalah di previous high point dan itu di kisaran $68.000 di saat yang bersamaan yang tadi saya sudah jelaskan kepada teman-teman kalau kita pakai volume anchored volume profile highest volume itu berada di 67.000 sampai range 68.000. Jadi ada reason yang jelas untuk Bitcoin mungkin kalau memang dia naik secara target coba untuk ngejar ke area tersebut. Habis itu ya pertimbangan saya adalah mungkin ya pada range area tersebut ada orang profit taking. Ya kan mereka yang udah beli dari harga di bawah ya wajar lah kalau misalkan mereka melakukan profit taking. Oke, dan saat ini berikut adalah gambarannya secara struktur. Dari minggu lalu kita sempat inform ke teman-teman di Telegram group juga, serta di update-update video sebelumnya, bahwa kita melihat Bitcoin itu membentuk ascending triangle pattern. Yang kita dapatkan saat ini adalah dia berhasil breakout dari ascending triangle pattern. Maka yang perlu kita tandai ya teman-teman sekalian sebagai area yang kita bisa perhatikan itu ada di kisaran level $61.700. Ya, kita bisa mark up di area itu, lalu kita tandai di sini dengan box ya, karena saya maunya nganggap ini sebagai area teman-teman. Di saat yang sama, ini imbalance ya, yang tadi kita marking juga pada perspektif time frame daily. Ya, demikian ada box di sana. Di mana berisikan banyak sekali limit order harusnya ya. Dan kalau misalnya market masih agree dengan kita atau dengan analisis ini ya harapannya adalah kalau dia retrace dia dapat reaction yang cukup strong dari area tersebut. Jadi saat ini pilihannya cuma dua teman-teman sekalian ya. Ini kan konsolidasi nih. Jadi antara ini memang bisa dikatakan membentuk bullish pennant ya. Kadang kan kita ngelihat kayak bentuk triangle nih bullish pennant nih. Harusnya dia nanjak lagi gitu kan. Namun demikian kita juga pahami bahwa ini terjadi pada weekend. Yang artinya volatility-nya atau volume itu pada saat weekend biasanya cenderung lemah. Ya, jadi kita nggak tahu ini valid atau tidak. Bisa aja cuma spekulan, masuk keluar, jadi dia scalping dengan time frame yang relatif kecil. Jadi di 4 jam atau di 1 jam kita cuma kelihatan kayak lagi konsolidasi doang. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Misalnya teman-teman punya another perspective terus mengatakan, Vin, bisa nggak dibilang ini bull flag pattern? Ya, bisa juga, tapi sekali lagi saya tekankan ini terjadi di market yang lagi rendah volumenya. Jadi, saya nggak tahu apakah ini cukup valid atau tidak. Namun demikian, yang bagi saya cukup valid adalah secara strukturnya dia masih bullish. Jadi yang akan saya tambahkan di sini adalah area order block yang menurut saya cukup krusial di kisaran level 60.800 dan untuk internal structure-nya kita bisa pakai low point yang sama teman-teman sekalian sebagai penempatan Fibonacci dari swing low ke swing high-nya. Kenapa saya pakai level itu? Karena ini internal ya sifatnya teman-teman dan saya hanya memanfaatkan range di mana terakhir kali Bitcoin mengalami pullback. Lalu setelah itu dia naik spike sangat signifikan. Jadi low point paling terdekatnya adalah di range area $60.600 itu. Ya ini kalau misalkan dengan catatan Bitcoin tidak mampu langsung breakout. Jadi seandainya nanti kamu ngelihat Bitcoin ya di sesi Asia ternyata dia malah anjlok. Nah ini nggak heran teman-teman. Bisa aja dia diajak untuk retest dulu ke previous support resistance dan area Fibonacci-nya. Baru nanti teman-teman decide apakah ideal untuk kalian start lakukan cicil beli atau kalian mau akumulasi di altcoins yang kita bahas kemarin ya di live streaming. Jadi ada kesempatan lah kalau misalkan memang market harus dibawa koreksi dulu, ya artinya diskon itu adalah kesempatan untuk teman-teman mempertimbangkan ini bagus atau enggak untuk saya akumulasi. Ya kalau Anda mau cicil beli pada saat kemarin lagi tiang hijau panjang ya itu udah keburu FOMO dan malah jatuhnya lebih beresiko. Malah pada saat dia retrace kamu malah keburu udah keluarin barang gitu kan atau udah beli duluan. Ya, itu kira-kira pertimbangan yang saya personally juga perhatikan untuk Bitcoin. Jadi idenya lebih kurang seperti itu for next week. And if Bitcoin suddenly dia langsung breakout, langsung rally impulsif, ya saya juga nggak kaget karena memang terkonsolidasi gitu kan. Pada intinya konsolidasi ini bisa jadi merupakan reakumulasi atau ada potensi market hanya flat saja ya di akhir pekan. Itu doang ya teman-teman sekalian. Nah, berikutnya kita bahas sedikit ya Pavel Durov. Sebenarnya Pavel Durov ketika dapat informasi ditangkap itu pagi-pagi
lumayan menyedihkan ya. Toncoin langsung react negatif banget setelah setelah news itu. Jadi kita ngelihat Toncoin tuh langsung drop cukup signifikan. Nge-spike bahkan kalau untuk spotnya ya sampai 5,245 dollar. Tapi apakah ini negatif? Ya kita kan nggak tahu ya. Di sini sih katanya ditangkapnya itu dikarenakan Telegram ya masih dalam keadaan sesuai dengan objektifnya, yaitu untuk encrypted message. Jadi kalau misalkan ada transaksi drug dealer, ada transaksi human trafficking, ada transaksi terorisme ya di Telegram sebenarnya bisa teman-teman. Jadi itu adalah satu kelemahan di Telegram, tapi di saat yang sama menjaga privasi orang lain itu juga menjadi salah satu yang dicari ya untuk era saat ini, di mana segala-galanya itu serba digital. Jadi ya ditangkapnya alasannya sih kayak begitu. Ya saya nggak tahu apakah ini dia bisa dilepas, dan kalau misalkan dia ditangkap untuk jangka waktu yang panjang, apakah wewenang dari pemerintahan Rusia itu mau ikut bantu ya untuk istilahnya mengeluarkan atau membail out si Pavel Durov ini. Ya banyak banget lah intriknya teman-teman. Tapi yang pasti di sini kita memahami bahwa sentimen itu sangat berpengaruh. Ini nggak jauh beda dengan kondisi Terra Luna, ya kan? Ketika Terra Luna, Dukuan ditangkap, wah, panic selling. Nah, makanya tadi saya bilang sama teman-teman di grup Telegram juga, kalau misalkan teman-teman ada kebetulan pegang Toncoin atau koin-koin di ekosistemnya Toncoin, terus kalian beli pakai modal, ya nggak ada salahnya sih ngurangin exposure. Ya, ngurangin exposure tuh maksudnya adalah ngurangin size atau stok barang yang teman-teman punya. Ya, di sini hanya tindakan preventif aja untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Andai kata dia kejadiannya kayak Terra Luna, ya Terra Luna Part 2, ternyata ini yang bikin market crypto malah ada last dip before the next bull run-nya. Ya, we never know teman-teman ya. Tapi nggak ada salahnya untuk kita remind ke teman-teman sekalian. Nah, terus kalau misalnya dari lower time frame gimana? Ini sebenarnya saya sebelumnya ada transaksi ya. Saya sempat inform teman-teman SAG juga. Dan kita sempat manfaatkan. Udah sempat profit. Udah happy banget ya. Karena tadi pagi ya, sebelum saya tidur tuh sekitar jam 1, jam 2 lah. Saya tidur agak lebih early, recently teman-teman. Coba untuk perbaiki jam tidur. Tiba-tiba, wah dibanting kenceng banget, ya kan? Dapat kabar berita kalau ternyata Pavel Durov ditangkap langsung drop, ya kan? Untung apa? Stop loss, jangan lupa selalu geser ke break even. Sebenarnya punya opsi untuk geser stop loss di range area ini ketika dia posisinya udah dalam keadaan profit. Tapi apa boleh buat ya teman-teman? Saya personally sih agak bandel ya, dalam artian saya pikir Sabtu, Minggu masa iya gerak ya, biasanya sih nggak terlalu gerak, biasa-biasa aja ya, nggak ada yang tahu dapat kabar beritanya di hari Minggu pagi ternyata, ya kan? Ya kita juga nggak tahu ya Pavel Durov lagi melakukan perjalanan menggunakan jet pribadi, kan nggak mungkin saya kepoin Pavel Durov juga kan, ini lagi pakai jet pribadi, ini kalau misalnya dia kecelakaan di atas gimana ya, ini sampai di bawah nanti kalau misalkan dia ditangkap gara-gara nggak tahu ya, mungkin dia bawa narkoba atau apa ya, itu kan kita nggak bisa tahu pasti gitu kan. Itu adalah satu hal yang tidak bisa kita duga sama-sama teman-teman sekalian. Namun demikian, kita punya kendali penuh atas account yang kita transaksikan. Kalau Anda punya transaksi terhadap koin tersebut atau terhadap aset tersebut, ya selalu gunakan risk management yang proper dan tidak pernah melepas stop loss. Apalagi kalian tinggal tidur, itu resiko banget. Jadi kalau misalnya orang yang nggak ngerti nih, dia main set entry aja terus dia pasang jaring, ini jaringnya kena, di saat yang bersamaan langsung dibanting turun. Yang amit-amit adalah dia nggak pasang stop loss, itu bahaya. Bisa jadi kena liquidation ya, dengan kondisi penurunan yang begitu agresif kayak gini gitu. Ya. By the way, kalau lihat dari lower time frame, ini sebenarnya menunjukkan ada tanda-tanda ya, bisa mulai bangkit. Ya walaupun nggak signifikan banget, tapi paling nggak saya berpikir kalaupun dia naik ya bisa aja lah untuk dia sekedar retest ke area value gap ini. Karena ini selling ordernya banyak banget, numpuk banget di sini teman-teman sekalian. Ya yang kita lihat adalah oke, ini mungkin jadi sebuah liquidity sweep di bawah, and then suddenly now we have some kind of market structure shift ya, atau mungkin part pullback dari penurunan impulsif ini. Oke, di saat yang sama teman-teman juga lihat dia udah mulai development yang namanya higher low, jadi ada potensi untuk dia retest atau naik dulu lah untuk jangka pendek di Toncoin. Nah tapi tetap teman-teman resikonya perhatikan.
Kita nggak pernah tahu ini sampai seberapa lama sentimennya, namun demikian kita punya kendali penuh atas account yang kalian kontrol, ya nggak ada salahnya yang ngurangin exposure. Itu aja sedikit reminder dari saya. Nah, untuk menutup ya teman-teman video kali ini, saya juga akan bahas sedikit untuk perkembangan dari dollar index. Well, so far, analisis saya seputar dollar index beberapa waktu lalu, saya juga memperhatikan dollar index itu punya possibility lah untuk meneruskan pelemahannya. Sebenarnya ada satu pertimbangan di mana dollar index bisa aja terkonsolidasi, namun secara range atau area atau trendline itu sudah berhasil di breakdown, even for weekly perspective. Jadi kita bisa ngelihat kalau dollar index itu punya peluang yang cukup besar untuk kembali melemah, bahkan sampai under 100. Kenapa? Karena di level 100 itu kita bisa lihat terdapat SNR yang sangat-sangat krusial ya bagi si dollar index. Dan itu harusnya menjadi range target pelemahan dari dollar index untuk 2-3 minggu ke depan. Ya, kenapa? Karena ini ya chartnya weekly gitu kan. Dan dengan imbalance yang begitu signifikan ini, saya berpikir bahwa ada possibility lah ya dollar index itu bisa mengalami retracement dulu. Jadi secara target, katakanlah ya ini adalah target liquidity-nya sudah tercapai, maka logika saya berpikir adalah melihat dollar index kayak gini, ya ada kemungkinan lah dengan berbagai data yang sekiranya akan disiapkan dalam keadaan positif. For example, durable good order, ini dari previously minus 6,7%, forecast-nya 4%. Berarti kan pertumbuhan nih, dalam tanda kutip pertumbuhan, artinya kan cenderung positif ya. Dan kemudian ada GDP yang juga di sini kalau secara data dari kuartal 2 yang di awal-awal ya teman-teman sekalian, yang preliminary yang tadi saya bilang sama teman-teman, itu menunjukkan kalau GDP pada kuartal 2 di Amerika itu cenderung positif dengan kondisi durable goods order yang cenderung turun, personal spending yang cenderung turun. Jadi sebenarnya unik karena ada kemungkinan GDP-nya meningkat, keadaan ekonomi, investasi itu meningkat dikarenakan M2 money supply yang juga lagi naik. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, komponen dari GDP itu salah satunya adalah investment dari government. Oke, investment dari government maksudnya apa, Vin? Nih, government spending ya. Government tuh spend uang kemana? Oke, misalkan ke alat perang, kemudian ke kesehatan ya, kemudian ke pension fund ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu komponen yang diperhatikan untuk GDP. Maka teman-teman sekalian, selain daripada itu, bisnis investment itu juga satu yang mempengaruhi perkembangan dari GDP dari suatu negara, terutama untuk Amerika Serikat di sini. Maka dan oleh karena itu, kalau misalkan kita melihat GDP ini naik, ada kemungkinan diiringi dengan US M2 money supply yang lagi dalam kondisinya cukup meningkat juga ya. At least dalam beberapa bulan terakhir. Ya kita tahu reverse repo juga dikurangin teman-teman oleh the Federal Reserve. Jadi technically balance sheet-nya Federal Reserve harusnya juga akan cenderung walaupun turun tapi nggak terlalu curam seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ngecek nih Fed balance sheet ya, di sini recent balance sheet trends, tren yang tadinya sangat curam turunnya harusnya mulai melambat atau mulai melandai. Ya kita bisa cek dari sini kali teman-teman. Oke, ya. So far sih masih lumayan dalam ya turunnya ya teman-teman ya. Masih lumayan kencang. Tapi at least kalau kita ngelihat dari sebelumnya, nah ya, yang sangat-sangat agresif ini harusnya sudah mulai sedikitnya melambat teman-teman sekalian. Karena reverse repo-nya sudah mulai dikurangin dari yang tadinya 60 billion dollar sebulan itu jadi 25 billion dollar. Yang mungkin belum terlalu terasa karena memang plannya itu baru dijalanin sekitar bulan Juni atau bulan Juli kemarin ya. Namun di sini data menunjukkan kalau M2 money supply itu terus naik trennya sejak bulan Februari. Jadi Februari itu di kisaran 20.743, angka ini ya terus naik. Dan ini by the way dalam billions of dollar. Berarti uang di market itu mulai naik ya teman-teman. At least sejak Februari ke kondisi saat ini di bulan Juni data terakhir itu sudah naik sekitar 300 billions of dollar. Ya, 300 billions of dollar itu lumayan banyak teman-teman sekalian. Artinya 300 miliar dolar ya masuk ke dalam market.
Ya, dengan demikian ini satu pertimbangan yang bisa membuat ya technically dollar index bisa melemah kembali. Ya, kenapa demikian teman-teman? Ya karena peredaran uang ya. Kita berbicara di sini inflation harusnya akan cenderung bisa naik nantinya. Tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan ya teman-teman ya, setidaknya ada kesempatan lah untuk kita melihat market rally dulu sebelum nanti inflation start nunjukin tren yang cenderung malah positif atau malah naik. Ya itu bisa jadi berbahaya buat kita juga ya yang transaksi di aset beresiko, karena concern utamanya adalah jangan sampai nih resesi terjadi di Amerika diakibatkan oleh inflation yang malah naik lagi tapi mereka belum pakai suku bunga bahkan. Nah itu jadi resiko yang berbahaya sekali. Nah tapi in the end kalau kita ngelihat tren market kelihatannya sudah priced in. The Fed, Jerome Powell sudah ngomong juga dengan clear kalau dia akan melakukan pemangkasan suku bunga pada September. The time has come. Itu saya rasa menjadi clue yang paling ultimate ya untuk dollar index selama sepekan ke depan. Secara target sih sebenarnya udah tercapai. Kalau dia turun lebih jauh, ya the only range yang dollar index akan coba capai adalah kisaran area 99,65 tersebut. Di sini artinya whether kita akan ngelihat dollar index drop dengan impulsif atau target tercapai baru dia retrace dulu. Jadi dia bisa retrace dulu ke beberapa range area yang sekiranya sangat possible untuk dites, dan itu salah satunya yang saya perhatikan ya teman-teman sekalian adalah di kisaran range ya maybe somewhere around 102. Ya, ini cukup tinggi by the way. Kalau misalkan ya dollar index bisa naik sampai ke level tersebut ya, saya rasa ini cukup tinggi. Untuk internal range-nya saja itu harusnya di high point ini more or less yang kita bisa testing kisaran area ini 13,63 ya. Tapi overall-nya teman-teman sekalian ini satu swing penurunan pelemahan. Jadi kalau misalnya pakai Fibonacci sekalipun juga kita belum bisa mengatakan ini bisa dipakai. Kenapa? Karena belum ada pullback sama sekali. Ya, saya rasa kalau pullback pun paling minim-minim ya kita bisa ngejar ke level 102,069 ini. Itu artinya buat sebagian aset mungkin banget untuk mengalami retracement atau koreksi dulu. Ya, tapi nanti baik lagi kita ngelihat juga ya pada progresnya di lower time frame seperti apa. Kalau saya sih biasanya ngelihatnya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat, perhatikan di daily perspective di mana ada potensi market ya maksudnya kita ngelihat bias overall-nya ya, whether kita akan lihat dia retrace dulu atau dia langsung meneruskan pelemahan secara impulsif. Kalau dia meneruskan pelemahan secara impulsif, maka dia nggak perlu balik sampai ke sana. Ada possibility bahkan untuk dollar index bisa mengalami rejection langsung setelah dia testing kisaran area 101,36. Karena level tersebut merupakan order block. Jadi saya marking mungkin kayak gini aja teman-teman sekalian, disertai dengan imbalance. Ya, yang mana imbalance-nya cukup signifikan di sini. Oke, jadi saya berpikir kalau misalkan next week ya, mungkin plan-nya adalah if we have a retracement on dollar index, it means kita cari opportunity untuk sell against, untuk buy aset against dollar index. Itu artinya euro saya nyarinya opportunity-nya ke buy. Ya, simple plan-nya adalah same like dollar index ya. Let's say kita dapat retracement yang proper, and then cari opportunity reversal untuk dia ngejar ke level tertinggi berikutnya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini euro beberapa kali ada pullback retracement, tapi kemudian direspon dengan positif oleh dollar yang kembali melemah. Jadi euronya kembali menguat dengan sangat signifikan. Oke, ini bisa terjadi juga untuk pergerakan next week. Mungkin untuk euro, for example, let's say kayak gini teman-teman. Tapi ini kita belum bisa katakan valid karena kita belum nemuin dia mengalami pullback. Ini masih naik impulsif. Begitupun sebenarnya untuk XAU. Nah, yang ditanyakan sama teman-teman adalah XAU nih. XAU gimana perkembangannya, Vin? Sebenarnya cukup sederhana ya kalau kita ngelihat XAU US dollar. Satu, dia dalam keadaan memiliki momentum untuk tetap berlari. Kedua, geopolitik masih bisa menjadi faktor pendorong teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, pelemahan dollar index yang begitu signifikan juga akan membantu si emas ini atau gold ini untuk tetap dalam keadaan menguat sampai dengan pergerakan berikutnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dari saya simpelnya gini, kita belum melihat adanya perubahan struktur yang signifikan pada emas. Oke? Struktur yang signifikan itu adalah seandainya emas berhasil breakdown terhadap satu level spesifik, yaitu level higher low-nya yang sebelumnya.
Dan itu artinya di kisaran range area ini ya, somewhere around this range or this range. Itu harusnya menjadi level krusial atau kunci ya bagi dollar index. Dimana kalau, dollar index ya, bagi XAU US dollar, karena kita ngelihat seandainya dia berhasil breakdown dari sana, teman-teman bisa tambahin juga berupa trend line by the way. Ya, which means kita ngelihat ada perubahan struktur dan signifikan bagi XAU karena overall dari weekly perspektif kita belum ngelihat dia pullback sama sekali. Di sini banyak banget teman-teman sekalian, ada kayak let's say for example ya, this one ya, ini adalah area of imbalance yang belum ke filled atau belum ke, ya bisa dibilang belum dites atau belum rebalancing dan bla 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 ya, terserah teman-teman bilangnya gimana. Tapi demikian, kalau ngelihat perspektif daily-nya aja, at least this level harusnya menjadi level kunci bagi kita untuk kita perhatikan. Nah, di sini perspektif SNR-nya kita bisa marking seperti ini, teman-teman. So, this is the range yang kita bisa perhatikan untuk pergerakan seminggu ke depan. Antara 2474, kalau dia nggak claim di bawah itu, at least daily close-nya, maka saya pikir gold atau XAU masih punya kesempatan untuk langsung meneruskan rally-nya. Tapi kalau misalkan kita start claim di bawah itu, maka kita boleh anticipate atau possibility untuk si dollar index mungkin bisa, untuk si XAU ya, itu bisa testing sampai dengan kisaran range 2.412 dollar per troy ounce ya. Di sini kita juga bisa marking area of order block-nya ya. Di sini akan saya gunakan atau saya pergunakan sebagai pijakan lah in case XAU harus mengalami retracement. Ya, karena XAU juga sebelumnya pernah retracement kayak gitu. Dalam banget sampai balik ke range area order block di sini. Dan kalian bisa lihat ya, bahkan 79% retracement juga dibablas, tapi kemudian dia bertahan dan start rebound kembali. Jadi kalau misalnya kita ngelihat si XAU saat ini, as long ya, kalau bagi saya sih, as long dia bertahan di kisaran area 2379, itu berarti bias saya overall-nya, terutama kalau saya pengen swing trade, itu harusnya lebih ke bullish. Ya, jadi cari range area buy itu di kisaran range area discount tersebut. Dan kalau misalnya nanti kita dapetin pullback-nya, ya kamu bisa pakai Fibonacci juga lah untuk nentuin ya kira-kira potensi higher low-nya ada di mana. Nah, di sini kalau lihat dari daily perspektif sih harusnya cukup clear. Nah, sementara kalau dari perspektif 4 jam, menariknya adalah minggu lalu kita hanya retest ternyata terhadap fair value gap yang terbentuk ya atau tercipta pada pergerakan di kisaran hari Jumat siang ke malam. Ya, di sini terdapat fair value gap kosong ya. Begitu ke field atau ke mitigasi, di situ kita ngelihat Bitcoin XAU ya atau gold langsung mengalami penguatan. Dan teman-teman di sini kalau kita berkata dari perspektif internal structure ya, karena kita ngelihatnya gini kan. So price going up and then dia start pull back and then dia start going up again. Nah, ini adalah satu swing yang baru, low point ketemu dengan high point. Dan karena low point internalnya di sini sudah di sweep, katakanlah dia sudah mengambil liquidity yang ada di situ, kita sudah mengalami pullback secara proper dan balik lagi testing di sini tuh merupakan range area 62% juga. Jadi memang dekat dengan area sangat penting bagi XAU untuk bisa mantul kembali. Ya so far sih kalau kita lihat lagi lebih detail ya, bahkan sampai ke perspektif time frame 1 jamnya, ya saya sih considering kalau ada potensi lah di sini sudah mengalami market structure shift kembali. Teman-teman, whether kalian mau pakai trend line boleh juga ya, bahkan di sini proper banget break and retest and then boom langsung impulse naik, atau di sini kalian cukup pakai market structure shift aja. Dan maka dengan demikian kalau next week nih kamu dapat kesempatan, kamu mau cari long opportunity, buru-buru gitu ya, nafsu gitu kan ya bisa manfaatin order block lah, atau ya kita bisa lihat di sini range area supply demand yang ada di kisaran area tersebut. Di sini sih masih tersedia ya space ya, enough space lah ya, kayak fair value gap tipis di situ. Jadi saya pikir ya why not ya, kalau misalkan market harus mitigate level itu baru dia rebound kembali. Dan ini memang sejalan dengan dollar index yang kita juga expecting dia untuk mengalami retracement dulu. Gitu kan, ini kan dari perspektif besarnya kita expecting dia retracement dulu, maka dengan demikian XAU atau goldnya juga bisa expecting adanya retracement dulu, whether kita retracementnya ke sini atau dia mau ngejar ke range area di bawah ya. Tapi kalau misalkan dia udah sampai ke bawah sini sih saya pikir probabilitas untuk dia naik lagi bakal jadi lebih mengecil ya. Maka dengan demikian teman-teman sekalian, what I want for XAU next week ya, my plan for XAU next week adalah look for the retracement dulu
Ya, kita lihat dulu level ini bisa bertahan atau enggak. Apakah kamu lihat juga dia ada reversalnya di situ nanti? Tergantung ya dari jam-jam tertentu. Apakah di London dia reverse atau di New York dia baru start reverse. Baru di situ kamu cari opportunity. Kalau misalkan belum, maka sebaiknya ya jangan terburu-buru sih. Kalau saya sih mungkin lebih baik mencari aset yang lain untuk ditransaksikan. Karena ini ya secara struktur dia bullish, tapi kalau dia harus sampai ke bawah lagi, menurut saya ini bisa jadi konsolidasi dulu. Oke? So that's gonna be the update for Bitcoin, XAU, Dollar Index, dan juga Toncoin ya. Cukup lengkap saya bahasnya pada hari ini, sampai 30 menit lebih ternyata videonya. So if you guys watch till the end, make sure to leave the likes button. Thank you very much guys for your time untuk nonton video ini. Harusnya butuh effort, dan kalau kalian nonton sampai selesai ya saya doain teman-teman bisa dapat banyak masukan dan informasi ya yang sekiranya dibutuhkan untuk teman-teman menjadi referensi analisis berikutnya. Oke? So God bless to you all. Happy Monday to everyone, and cheers guys. Love you all and bye bye now.